Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi, merupakan raja pertama kerajaan Pajajaran yang berkuasa dari tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan dan kemajuan pesat di semua bidang kehidupan. Masa pemerintahannya dikenang rakyat Sunda sebagai zaman penuh perdamaian dan kemakmuran. Dalam carita Parahyangan, diketahui bahwa pada saat itu banyak rakyat Sunda yang telah memeluk agama Islam. Pada waktu itu, Prabu Siliwangi sempat tidak senang atas hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, akan tetapi perselisihan mereka tidak sampai berkembang ke arah peperangan, karena penguasa Cirebon masih anak dan keturunannya. Adapun nama asli Prabu Siliwangi adalah Jaya Dewata. Beliau dilahirkan pada 1401 Masehi di daerah Kawali Galuh atau Ciamis sekarang ini. Jaya Dewata merupakan putra dari Prabu Dewa Niskala, sekaligus cucu dari Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, putra dari Mahaprabu Linggabuana Wisesa, yang gugur di Palagan Bubat. Menurut prasasti batu tulis, Jaya Dewata dinobatkan sebagai raja sebanyak 2 kali, yaitu sebagai Raja Kerajaan Sunda, mewarisi tahta mertua sekaligus uanya, yaitu Prabu Susuk Tunggal. Dan sebagai Raja Kerajaan Galuh mewarisi tahta kerajaan ayahnya, yaitu Prabu Dewa Niskala. Periode terakhir Kerajaan Sunda Galuh inilah, yang kemudian dikenal sebagai masa Kerajaan Pajajaran, dengan pusat pemerintahan di Pakuan, yang sekarang menjadi kota Bogor. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Ambedkasi, putri Ki Gedeng Sindangkasi, pamannya sendiri. Sementara dari istrinya yang lain, Subang Larang, Prabu Siliwangi memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyai Mas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Raden Walang Sungsang inilah yang nantinya mendirikan Kesultanan Cirebon. Sedangkan Nyi Mas Rara Santang mempunyai putra bernama Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo, yang nantinya ikut andil mendirikan Kesultanan Banten dan meneruskan tahta Kesultanan Cirebon. Selain itu, Prabu Siliwangi juga mempunyai istri bernama Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Dari pernikahannya ini, Jaya Dewata memiliki anak bernama Sang Hyang Surawisesa, yang nantinya mewarisi tahta kerajaan Pajajaran. Adapun nama Siliwangi berasal dari 2 kata, yaitu Sili, yang artinya pengganti, dan Wewangi, yang berarti harum atau wangi. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi dapat diartikan sebagai pengganti Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat. Menurut tradisi lama, nama ini diberikan karena rakyat tidak boleh menyebut gelar atau nama raja sesungguhnya. Dalam sejarahnya, nama Prabu Siliwangi pertama kali disandang oleh Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Kakek Sri Baduga Maharaja, atas jasa-jasanya yang telah membawa kemakmuran dan kemajuan Tatar Sunda dan Galuh selama memerintah dan menjadi raja. Akan tetapi, bagi masyarakat Sunda, gelar Prabu Siliwangi lebih melekat kepada Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, memerintah kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, yaitu dari tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Setelah resmi menjadi raja, Sri Baduga membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Pada saat memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat menghormati asas kesetaraan dalam kehidupan sosial, agama, budaya, ekonomi, dan politik. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka dapat diredam dan tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran memiliki kekuatan militer yang sangat luar biasa, yaitu 100.000 prajurit dengan ribuan pasukan berkuda dan puluhan pasukan gajah. Jika mau, dengan kekuatan ekonomi dan militer yang luar biasa kuatnya waktu itu, kerajaan Pajajaran di bawah Sri Baduga Maharaja bisa melakukan pelebaran kekuasaan dengan melakukan invasi dan penyerangan serta penaklukan ke daerah dan kerajaan lainnya. Akan tetapi,
Seperti halnya raja-raja Sunda sebelumnya, Kerajaan Pajajaran di bawah Sri Baduga Maharaja lebih senang hidup damai dan fokus membangun wilayahnya sendiri, tanpa harus menyerang dan menaklukkan atau menghancurkan kerajaan lainnya. Selain itu, Prabu Siliwangi juga mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, memajukan ekonomi rakyat, penguatan keamanan, pembuatan parit pertahanan, membuat jalan-jalan yang baik bagi kemudahan akses masyarakat serta memperkuat angkatan perang. Naskah Kitab Waruga Jagat dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh menyebut bahwa periode kekuasaan Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja adalah masa dan periode penuh kemakmuran, kesejahteraan dan juga kedamaian bagi seluruh masyarakat Sunda. Setelah meninggal, Mahaprabu Sri Baduga Maharaja dipusarakan di Rancamaya, dan tahta kerajaan diberikan kepada anaknya, Surawisesa.